Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Enang Krisnawati. Di video kali ini kita tetap akan membahas tentang coding if, then, dan and if. Di sini adalah salah satu aplikasi dari coding tersebut. Kalau yang kemarin kita kan membuat programnya hanya sebatas kalau ada nilai kemudian dicek dia lulus atau gagal, gitu saja kan. Kalau sekarang ada perhitungannya. Jadi intinya coding untuk program kali ini itu penggabungan antara coding penghitungan yang kalkulator sederhana dengan yang if then seperti pertemuan sebelumnya. Di sini jadi nanti di program ini tinggal ada perhitungan nilai mahasiswa, kemudian kehadiran tugas UTS UAS. Di sini ada text box yang bisa kita isi atau bisa user isi. Nah, misalkan ini saya kasih misalnya ini 90, 75, 70, 70. Nah, ketika diklik hitung, nah di sini akan muncul nilai total, grade-nya ada A, B, C, dan D, terus ada keterangan lulus dan tidak lulus. Nah, langsung saja ke cara pembuatannya. Jadi yang pertama, dibuka dulu programnya, Visual Basic 6.0, standar ya. Terus kita buat formnya dulu. Jadi tinggal kita tulis aja. Yang pertama ini di label perhitungan nilai mahasiswa. Terserah ya, ini mau dibuat bold, besar, kecil, atau ukurannya berapa, terserah kalian, sesuka hati kalian. Ini saya buat 14. Kemudian kalau sudah seperti ini dibuat lagi. Yang lainnya dari sini ada kehadiran. Saya tuliskan di sini di caption kehadiran. Ini diganti juga 12 aja. Kehadiran. Jadi ada tugas UTS UAS. Berarti ini copy paste aja. Ini tinggal diganti aja di captionnya satu-satu. Kehadiran yang ini adalah tugas bawahnya ini UTS, bawahnya lagi UAS. Kalau untuk yang label ini kita nggak usah ganti dulu namanya, tapi untuk yang label lain biar nanti nggak bingung diganti aja namanya. Jadi ini kemudian ada text boxnya biar user bisa ngisi di sini. Del aja, terus di copy paste. Ini yes. Nah, sini. Dan nanti di sini ada beberapa istilahnya beberapa tampilan yang tidak bisa ditampilkan. Berarti nanti dari yang awalnya visible-nya itu kita off-kan seperti itu. Nah, ini terus ada tombol buat menghitung. Kita pakai comment button, tinggal captionnya diganti aja, hitung. Nah, ini di bawahnya ini ada inputnya.
Jadi tadi itu ada copy paste dari sini aja. Inputnya itu nanti ada nilai total, terus grade sama keterangan, berarti ada 3. Saya taruh di sini aja. Ini tampilannya bisa kalian ubah-ubah ya, kalian tambahin gambar atau apa gitu. Terserah, sekreatif kalian gimana. Nah, ini saya ganti nilai akhir atau nilai total, terserah. Terus yang ini adalah grade nanti nilai dapatnya A, B, C, D, dan yang terakhir keterangan. Besarkan aja kalau nggak cukup. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini kan sudah keluar nilai akhir, grade, keterangan. Nah, jangan lupa ini juga harus di copy paste lagi buat tempat outputnya. Jadi nanti nilai akhirnya muncul di sini. Nah, ini nanti yang kita ganti namanya. Ini harus kita ganti nanti. Harus saya rapikan dulu. Terus ini kita langsung ke codingnya. Jadi karena ini semua akan bekerja ketika tombol hitung diklik, maka kita ngodingnya ya di tombol hitung ini. Tapi jangan lupa ini kita ganti dulu namanya. Jadi kalau ganti nama itu di sini. Name. Nah, ini kan label 9. Ini diganti aja jadi label NA gitu ya, akhir. Label NA atau terserah kalian lah. Yang ini label 10 awalnya jadi label grade. Yang ini label keterangan, saya kasih nama label ke gitu. Nanti berubah namanya. Jadi nanti waktu penulisan coding nggak tinggal ditulis aja itunya. Terus di sini ada beberapa yang tidak di on kan visible-nya. Jadi di sini nanti ini ada hasil perhitungannya. Ini saya ganti. Jadi ini captionnya saya hapus dulu. Terus penamaannya nanti juga akan saya ganti. Di ini saya copy paste. Ini untuk menyimpan hasil perhitungan dari UTS, UAS, dan tugas seperti itu. Ini juga diganti. Jadi yang ini namanya saya ganti jadi label kehadiran. Yang ini jadi label tugas. Bawahnya ini label UTS. Bawahnya lagi ini label UAS. Biar memudahkan karena kodenya banyak. Semakin kompleks program nanti kalau pakai nama label 1, 2, 3 kan lupa kadang, daripada bolak-balik ngeliat, ini diganti aja namanya kayak gini. Nah, kalau sudah baru kita coding. Oh ya, proporsinya untuk kehadiran ini 20%, tugasnya 30%, UTS-nya 20%, UAS-nya 30%. Ya sudah, kita langsung ke codingnya saja. Jadi langkah pertama adalah kita pakai pendefisian dari variabel. Jadi misal variabelnya di sini saya kasih nama A, B, C, dan D. Kita pakai di A, S. Paling aman kita pakai single karena nanti bisa buat bilangan desimal juga. Kalau integer kan nggak bisa. Di S single. Ini mau pakai double juga nggak apa-apa. Kan single sama double bedanya cuma dari
panjangnya karakter. Yes. Ada 4 kan berarti sampai di. Nah, kalau sudah definisikan seperti ini, kemudian kita tuliskan A itu dari apa. A itu kan yang muncul di sini, di teks ini kan. Nah, ini teks 1, teks 2, teks 3, teks 4. Berarti kita tuliskan di bawahnya A sama dengan teks 1.teks. Jadi A itu yang ada di teks 1 itu adalah A. Jadi kemudian B juga sama di teks 2. Jadi tugas itu sebagai B variabelnya, terus kehadiran itu variabelnya A. Gampangnya kayak gitulah. Teks 3.teks D sama dengan teks 4.teks. Kalau sudah, baru kita hitung pakai yang perkaliannya. Jadi label yang di sini, label ini itu fungsinya adalah untuk menuliskan hasil perkalian dari apa yang ada di teks itu tadi. Makanya nanti nggak usah ditampilkan, visible-nya di false aja, dibuat false. Kemudian jadi label kehadiran dot caption itu sama dengan, kan kehadiran porsinya 20%, berarti ini kita tuliskan 0,2 dikali A. Kemudian label yang kedua ada label tugas dot caption itu sama dengan, karena ini 30% berarti 0,3 dikali sama B. Kemudian label UTS dot caption itu sama dengan UTS 20% berarti 0,2 dikali C. Label UAS dot caption ini sama dengan 0,3 kali D, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah, ini kan hasil perkaliannya. Semua hasil perkalian ini akan dijumlah dan akan ditempatkan di sini. Di si labelnya nilai akhir. Nah, label nilai akhir ini berarti ditulis label NA nilai akhir dot caption sama dengan hasilnya ini semua 0,2, 0,3, 0,2, 0,3 dari perkalian A, B, C, dan D. Jadi kita tuliskan ulang aja, 0,2 kali A ditambah 0,3 kali B ditambah 0,2 kali C ditambah 0,3 kali D. Sorry. Nah, tadi pencet salah, bukan 0 tapi O. Selanjutnya kita gunakan if dan then. Jadi jika nilai total atau nilai akhirnya di sini, jika apa yang muncul di label NA itu berapa sampai berapa, maka nilainya apa. Kita hasilnya nanti diletakkan di label grade. Jadi if, dari yang A dulu ya, if label NA dot caption dapat A itu kan ketika nilainya lebih dari 80 atau mulai dari berapa? Mulai dari 80 kan ya dapat A. Berarti ini lebih dari sama dengan 80 karena
istilahnya paling tinggi sampai 100, berarti ini gini, n label na.caption sampai 100, berarti ini kurang dari sama dengan 100. Dan label grid.caption, jadi ketika nilainya 80 sampai 100, maka di label grid caption itu akan muncul nilai A begini. Selain itu, else jika untuk yang B itu kan ketika nilainya mulai dari 68, berarti if sama kayak ini, saya copy paste aja, tinggal diganti. If label na.caption lebih dari sama dengan 80 dan kurang dari sama dengan 100, berarti yang ini dari 69, berarti ini 69 sampai dengan kurang dari 80, berarti ini nggak usah, sama dengan, maka ini B. Nah, di else lagi, else selain ini yang C. Yang C itu nilainya dari 56 ya, 56 sampai 69, berarti ini 56 sampai 69 itu dapat C. Else yang D itu lagi dari 40 sampai 55. D itu dari 40 sampai 55. Ini saya copy paste dari 40 sampai 55. Sampai kurang dari 55 sekian, berarti 56. Else selain ini, ini salah, ini belum saya ganti jadi D. Nah, ini ganti jadi D. Selain ini, berarti nilai kurang dari ini akan dapat E, berarti langsung aja, nggak usah disebutkan batas nilainya lagi, berarti langsung else label grid.caption sama dengan E. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa, karena tadi kita pakai if berulang kali, berarti kita juga menuliskan and if yang merupakan pasangan dari if. Jadi if-nya ada 1, 2, 3, 4, berarti kita harus menuliskan and if sebanyak 4 kali juga. And if. Terus ketika label caption itu kan kalau A, B sama C itu dinyatakan lulus, selainnya gagal, itu juga pakai if lagi, tapi kita bisa pakai bantuan dari or. Kalau ini kan kita pakai n itu berarti harus terpenuhi semuanya, jadi harus kalau misalnya mau dapat A, berarti nilainya itu harus lebih besar sama dengan 80 sampai kurang dari sama dengan 100 gitu. Terus kalau yang dapat C dimulai dari 69 sampai kurang dari 80, seperti itu dan seterusnya. Kemudian sekarang untuk yang dia di keterangan, berarti if label na.caption
sama dengan label NA, kita lihatnya dari grid ya sekarang, berarti ini label grid. Label grid.caption, ketika label grid.caption itu muncul A atau berarti ada OR di sini, dapat A, B atau C, maka dia kan lulus. Berarti label grid.caption sama dengan A or label grid.caption sama dengan B seperti ini, or label grid.caption sama dengan C dan maka label keterangan caption namanya apa ini, label ket. Nah, kalau penulisan punya salah nggak keluar ketika dikasih titik. Nah, kalau benar kayak gini keluar caption, label ket.caption sama dengan lulus. Selain ini berarti else selain A, B dan C berarti label keterangan captionnya harus muncul tulisan tidak lulus atau gagal. Tidak lulus aja, tidak lulus. Jangan lupa dikasih and if. Oke, kita coba. Misal ini 80, kasih 80 semua aja. 80. Nah, ini kan keluar seperti ini. Nah, kalau yang label ini, yang label 1624 ini kan harusnya nggak usah kelihatan. Cara untuk menghilangkannya, diklik aja labelnya, kemudian dicari di sini visible. Nah, visible ini kan awalnya true, diganti jadi false. Ini juga sama. Jadi kalau mau menyembunyikan tuh seperti itu, apapun. Untuk comment button juga, untuk label, untuk text box. Kalau text box itu lebih enable sama visible. Kalau enable tuh nggak bisa dioperasikan, nggak bisa diutuk-utuk. Kalau visible tuh hanya terlihat atau enggak. Coba saya mainkan lagi. Nah, sudah nggak ada kan yang di sininya. Nah, sekian. Jangan lupa ya di save ya ini. Nah, save biasa. Sekian untuk praktikum kali ini. Jangan lupa dikerjakan. Ini juga nanti bisa dipakai ketika di UTS bahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.